Suamiku menyodorkan surat gugatan cerai itu di tengah ruang ICU. Tanda tangani, katanya. Aku mau istri yang sempurna, bukan beban di kursi roda. Aku menandatanganinya saat itu juga. Dia menyunggingkan senyum dingin. Bayar tagihan rumah sakitmu sendiri? Aku hanya menjawab, baiklah. Dan dia sama sekali tidak tahu bahwa namaku di atas kertas itu adalah awal dari kehancurannya. Ruangan itu terlalu putih, cahayanya menyilaukan, udaranya pekat dengan bau disinfektan. Sprei ditarik begitu kencang, seolah-olah rumah sakit ingin menyembunyikan setiap tanda kelemahan. Monitor di sampingku terus berirama mengganggu. Bip, bip, bip. Suara termahal dan terdingin yang pernah ada. Kaki kananku tak bisa digerakkan. Dokter bersumpah aku akan bisa berjalan lagi dengan waktu dan fisioterapi. Waktu adalah satu-satunya yang kumiliki. Yang tidak kumiliki adalah kesabaran untuk dihina. Aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa di koridor sebelum pintu terbuka. Langkah seseorang yang datang bukan karena cinta, tapi untuk menyelesaikan sebuah urusan. Dia masuk lebih dulu, tidak benar-benar menatapku, sebuah amplop coklat murahan di tangannya. Di belakangnya, ibu mertuaku, Ibu Puspita, muncul dengan wajah kebingungan. Beliau mencengkeram tasnya erat-erat dan menghindari tatapanku. Mulutnya bergetar, tapi tak sepatah kata pun keluar. Suamiku, Baskara, menyeret kursi dengan suara melengking, menjatuhkan amplop itu di meja samping tempat tidur. Pulpennya terikat dengan tali, seolah pulpen itu pun adalah seorang tawanan. Dia membuka amplop itu perlahan. Surat gugatan sudah disiapkan. Nama, nomor KTP, tanggal, semua dalam baris yang sempurna. Tanda tangannya di bagian bawah tampak miring, gugup. Aku mengenali ketergesaan di dalamnya. Tanda tangani. Itu bukan permintaan, melainkan perintah. Dia mencondongkan tubuhnya ke dekat wajahku seolah aku tuli. Aku mau istri yang sempurna, bukan beban di kursi roda. Beban. Kata itu tidak melukaiku, hanya mengonfirmasi sesuatu. Dan ketika sesuatu terkonfirmasi, itu menjadi sebuah keputusan. Ibu mertuaku berdeham pelan. Matanya mengatakan ini salah, tapi tubuhnya berkata dia tidak akan menghentikannya. Aku telah belajar sejak awal bahwa di keluarganya, diam adalah bentuk kepatuhan. Lalu biayanya? Tanyaku dengan suara mantap. Dia tertawa pendek tanpa kegembiraan. Bayar tagihan rumah sakitmu sendiri. Aku menatapnya sejenak, bukan untuk meminta penjelasan, tapi untuk merekam adegan itu persis seperti adanya, karena aku tahu jauh di lubuk hati, aku perlu mengingatnya dengan kejelasan mutlak. Dia melipat tangannya, menunggu keputusasaanku. Aku tidak memberikannya. Aku melihat kertas itu seperti kontrak lainnya. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku akan memohon. Dia pikir pikiranku sudah kacau. Tapi aku teringat sesuatu yang sangat sederhana. Di Indonesia, selembar kertas bermaterai punya kekuatan hukum yang jauh lebih tinggi daripada janji, dan sebuah tanda tangan lebih berharga daripada pidato. Aku ingat kantor notaris di dekat kawasan SCBD Jakarta. 3 tahun lalu, aku di sana untuk melegalisir tanda tanganku untuk sebuah kontrak besar perusahaanku. Notaris itu meminta KTP-ku, membubuhkan stempel pada dokumen, dan menyimpan salinan tanda tanganku. Aku pergi dari sana dengan sebuah keyakinan. Tanda tangan adalah identitas. Hari itu, Baskara tertawa di dalam mobil. Kamu terlalu serius menanggapi hal-hal seperti ini. Aku memang serius, dan itulah sebabnya aku membangun semua yang sekarang ingin dia rampas dariku. Di ICU, aku memegang pulpen dengan tangan yang penuh bekas jarum infus. Ibu mertuaku menahan napas. Suamiku berdiri tak bergerak, menunggu adegan seorang wanita yang hancur. Aku langsung menandatanganinya, tanpa gemetar, tanpa air mata, tanpa meminta waktu lebih. Aku menulis nama lengkapku sesuai hukum, persis seperti yang tertera di dokumen resmi dan di kontrak-kontrak perusahaan, jenis nama yang akan dikenali seorang notaris tanpa berpikir 2 kali. Setelah selesai, aku mengembalikan pulpen itu dan menatap mata suamiku. Sudah selesai, kataku. Dia mengerjap, terkejut aku tidak membuat keributan, lalu senyumnya muncul. Senyum kemenangan yang mudah. Bagus, dia mengambil kertas itu seolah mengangkat beban dari pundaknya. Ini lebih baik untuk kita berdua. Aku tidak menjawab. Ibu mertuaku akhirnya berhasil mengucapkan kalimat pendek yang terengah-engah. Kamu akan sembuh. Aku bisa saja mengatakan banyak hal. Aku hanya menatapnya dan membiarkan keheningan yang menjawab. Suamiku berdiri, merapikan kemejanya, dan berjalan ke pintu. Saat dia membukanya, aku melihat ketergesaan itu lagi. Ketergesaan seseorang yang berlari menuju kehidupan lain, wanita lain, mimpi murahan lainnya. Dia pergi. Ibu mertuaku mengikutinya dari belakang dengan langkah-langkah lebih pendek,
Seperti seseorang yang membawa rasa bersalah yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Saat pintu tertutup, ruangan itu terasa lebih besar. Bunyi monitor menjadi lebih tajam. Gumpalan terbentuk di tenggorokanku sejenak, bukan karena cinta, tapi karena kenangan. Aku ingat siapa diriku selama di rumah itu. Akulah wanita yang membayar uang muka apartemen kami saat bisnisnya gagal. Akulah wanita yang menggenggam tangannya di pemakaman ayahnya. Akulah wanita yang membelikan resep obat ibunya saat BPJS-nya bermasalah. Akulah wanita yang menahan leluconnya saat acara kumpul-kumpul demi menjaga kedamaian, dan tetap saja aku menjadi beban. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Suara tetanggaku, Tante Rini, muncul di kepalaku. Tante Rini usianya hampir 60 tahun dan berbicara dengan campuran kasih sayang dan kejujuran. Sayang, kalau laki-laki mau pergi, biarkan dia pergi, tapi jangan biarkan dia membawa martabatmu bersamanya. Aku menekan tombol panggilan. Seorang perawat masuk, muda dan lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh konsiler manapun. Semua baik-baik saja, Bu? Semua baik-baik saja, jawabku. Suaraku terdengar terlalu tenang. Saya perlu bicara dengan bagian administrasi rumah sakit sekarang, dan saya perlu ponsel saya. Dia ragu-ragu, tapi dia membawakannya untukku. Ketika perangkat itu mendarat di tanganku, aku merasakan beratnya, seperti memegang sebuah kunci. Aku membuka kontak dan mencari nama yang sudah berbulan-bulan tidak kuhubungi. Maya, pengacaraku. Aku menekan tombol panggil. Saat dia menjawab, aku tidak menangis. Aku hanya berkata, Maya, dia membawakan surat cerai ke ICU, dan aku sudah menandatanganinya dengan benar. Ada keheningan singkat di seberang sana, lalu suaranya terdengar, rendah dan tegas. Kalau begitu, dia baru saja memberimu hadiah berupa hal yang paling ingin dia sembunyikan. Aku menatap pintu yang tertutup dan membayangkan suamiku berjalan pergi seolah dia telah menang, dan aku tersenyum. Senyum kecil yang dingin. Aku ingin dia mengerti, kataku perlahan, bahwa namaku di kertas itu bukanlah akhir dari pernikahan, ini adalah awal dari perhitungan. Aku menutup telepon. Di rumah sakit, semuanya tercatat. Waktu, nama, saksi, kertas, tanda tangan. Dan di dalam amplop itu, selain namaku, ada nama lengkapnya sesuai hukum, nama yang dia gunakan untuk membuka rekening, menandatangani kontrak, terlihat terhormat, nama yang sekarang akan digunakan untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Aku tidak hancur. Aku sedang bangkit, dan dia tidak tahu apa yang sudah ada di tanganku. Nama di atas kertas itu adalah kepingan pertama. Dia pikir rasa sakit hanya akan ada di kakiku, tapi rasa sakit itu telah berubah arah. Ia ada di tenggorokanku, di ruang antara aku mencintaimu dan kau membenciku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan suara monitor yang sama dan beban aneh di dadaku. Bukan sesak napas, tapi rasa malu. Malu karena mengingat setiap saat aku mengecilkan diriku agar sesuai dengan pernikahan itu. Perawat masuk pagi-pagi, membuka tirai sedikit, dan cahaya matahari Jakarta membanjiri ruangan seolah dunia di luar tidak peduli dengan kehancuran hidupku. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Tanyanya sambil mengutak-atik selang infus. Saya baik-baik saja, jawabku. Itu sebuah kebohongan, tapi kebohongan yang membuatku tetap utuh. Dia membuat catatan, mengatur tempat tidur, lalu pergi. Aku menatap langit-langit sejenak, mencoba mengerti bagaimana seseorang bisa meninggalkan orang lain di tempat paling rentan. ICU bukan hanya bagian dari rumah sakit, itu adalah panggung, tempat di mana setiap kalimat menjadi vonis. Dan suamiku memilih untuk berbicara seperti seorang algojo. Aku masih bisa merasakan pahitnya kata itu, beban. Bagian paling memalukan adalah dia mengatakannya dengan santai seperti orang berkata, tolong ambilkan garam, seolah aku benar-benar hanya masalah logistik, sebuah barang rusak. Aku menoleh dan menatap kakiku yang tak bergerak, kulitnya pucat. Sepatu ortopedi itu tampak sangat besar. Aku teringat malam kecelakaan itu dalam kilasan-kilasan. Lampu depan yang menyilaukan, rem yang tidak merespons, suara benturan yang tajam, lalu kekosongan yang dipenuhi suara-suara. Dan sekarang disinilah aku, dengan kaki yang terperangkap dan pernikahan yang telah dikubur bahkan sebelum aku sadar sepenuhnya. Ponselku bergetar di meja samping tempat tidur. Nomor tidak dikenal. Aku menjawab. Dengan Ibu Kirana Anindita? Suara itu profesional, kering. Saya menelepon dari bagian administrasi. Kami perlu membahas asuransi kesehatan Ibu. Aku mencengkeram telepon. Silakan. Tampaknya ada ketidaksesuaian dalam cakupan polis Ibu. Pemegang polis mengubah detailnya 2 minggu yang lalu. Beberapa prosedur sekarang memerlukan otorisasi tambahan. Aku merasakan perutku mulas. Pemegang polis.
Polis itu atas namanya. Aku membiarkannya begitu demi kenyamanan, demi kepercayaan, karena lebih mudah saat dia yang mengurus hal-hal itu. Ketika kau mempercayai seseorang, kau memberikan kunci-kunci kecil tanpa sadar, sampai pada hari mereka menguncimu di luar. Siapa yang mengubahnya? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu. Ada pembaruan melalui aplikasi dengan kata sandi dan konfirmasi. Diminta oleh Bapak Baskara Wibowo. Baskara, suamiku. Aku tidak langsung menjawab, hanya menarik napas dalam-dalam agar suaraku tidak bergetar. Dan apa artinya itu sekarang? Tanyaku. Artinya, sampai ini diselesaikan, beberapa biaya akan menjadi tanggung jawab pasien. Panggilan itu berakhir dengan wanita itu mengatakan akan mengirimiku email. Aku berterima kasih seolah itu hanya masalah birokrasi biasa. Aku menutup telepon dan duduk dalam diam selama semenit, menatap kosong. Dia tidak hanya ingin pergi. Dia ingin aku membayar untuk hak istimewa untuk tetap hidup. Aku memejamkan mata dan sebuah kenangan datang seperti tusukan lembut. Tahun pertama pernikahan kami, dia akan pulang dan memelukku dari belakang saat aku membuat kopi. Kamu adalah kedamaianku, katanya. Aku percaya padanya. Tahun kedua, saat perusahaannya mulai goyah, aku tidak mengeluh. Aku menutupi pengeluaran, membuat spreadsheet, mengurangi kemewahan, berhenti bepergian. Aku menjual mobil untuk menjaga bisnisnya tetap bertahan. Aku mendengarnya menangis di kamar mandi, mengira aku tidak tahu, dan aku tetap tinggal karena kupikir itulah pernikahan, saling mendukung. Sekarang, di ICU, aku menemukan bahwa baginya, pernikahan adalah kenyamanan, bukan kemitraan. Ketika kenyamanan itu habis, aku menjadi barang sekali pakai. Dadaku sesak, bukan karena nostalgia, tapi karena kemarahan. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku hanya ingin melihatnya lebih awal. Pintu kamar terbuka dan aku melihat Tante Rini masuk dengan tas belanjaan dan raut wajah seseorang yang telah hidup cukup lama untuk tidak takut pada tragedi. Beliau mendekat perlahan, diam-diam, meletakkan tas di kursi, dan menghampiriku. Pagi. Sayang. Pagi, Tante, jawabku dan merasakan suaraku pecah. Tante Rini memegang tanganku dengan lembut, seperti memegang sesuatu yang penting. Tante sudah dengar, katanya tanpa bertanya apa. Laki-laki itu melakukan apa yang dia lakukan. Aku tidak menangis. Bukan karena aku terlalu kuat, tapi karena aku kering di dalam. Kekeringan yang hanya datang ketika sesuatu mati. Tante Rini membuka tasnya. Di dalamnya ada sebotol air kelapa, cangkir baru, biskuit, dan termos berisi kaldu buatan rumah. Tante bawakan makanan sungguhan. Makanan rumah sakit meninggalkan rasa logam di mulutmu. Aku hampir tertawa. Hampir. Itu adalah senyum yang minimal. Terima kasih. Beliau duduk dan menatapku dengan cara yang benar. Bukan seperti perawat, bukan seperti pengunjung penasaran yang datang untuk bergosip. Beliau menatapku seperti seorang ibu. Kirana, lihat Tante. Beliau meremas tanganku, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku menandatanganinya, kataku pelan. Aku tetap menandatanganinya, Tante. Beliau bahkan tidak berkedip. Kamu menandatanganinya karena dia menyudutkanmu dan karena kamu pintar. Kamu tidak akan memberinya adegan yang bisa dia gunakan untuk melawanmu, kan? Aku menelan ludah. Dia mengutak-atik asuransi, kataku. Aku baru tahu. Tante Rini meringis jijik. Pengecut. Itulah yang dilakukan laki-laki lemah. Beliau menarik napas dalam-dalam dan merendahkan suaranya, hampir seperti menceritakan rahasia. Tante melihatnya, loh, katanya. Seluruh tubuhku waspada. Saat kamu di sini, dia kembali ke apartemen 2 malam berturut-turut, dan dia tidak sendirian. Aku tidak bertanya dengan siapa. Aku sudah bisa membayangkannya. Seorang wanita muda, lanjut Tante Rini. Cantik, kuku terawat, tas mahal. Dia masuk sambil tertawa, tertawa terbahak-bahak seolah dia pemilik tempat itu. Gambaran itu membakar pikiranku. Bukan cemburu, tapi penghinaan. Karena aku masih di rumah sakit, aku masih terperangkap di tempat tidur, dan dia memperkenalkan orang lain ke dalam hidupku seolah aku tidak ada lagi. Dia bilang pada satpam kalau wanita itu temannya, kata Tante Rini. Tapi dia memegang pinggangnya. Aku menutup mata sejenak. Saat itulah rasa sakit muncul. Karena tidak peduli seberapa rasionalnya aku adalah seorang istri. Aku adalah seorang wanita. Aku punya rencana. Aku membayangkan masa depan, dan masa depan itu telah ditempati oleh orang asing seolah-olah aku adalah perabot tua. Kirana, kata Tante Rini, menangkup wajahku dengan lembut. Menangis tidak membuatmu lebih lemah, tapi kamu tidak boleh menangis di depannya. Tidak. Sekarang aku membuka mata. Aku tidak akan menangis, kataku.
Dan aku sadar itu benar. Aku sudah melewati titik tangisan. Aku berada di titik keputusan. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari suamiku. Hanya 3 kata. Kita perlu bicara. Aku tertawa. Tawa tanpa suara. Dia telah menendangku keluar dari hidupnya di ICU, dan sekarang dia ingin bicara. Aku tidak membalas. Aku membuka aplikasi mobile banking dan melihat ada transfer yang dijadwalkan dari rekening utama perusahaanku. Jumlah kecil, terbagi-bagi, hampir tidak kentara. Jenis jumlah yang tidak akan diperhatikan siapapun di tengah kekacauan, tapi aku memperhatikannya. Aku menggeser layar dan melihat 2 lagi, lalu 1 lagi. Transfer ke rekening yang tidak kukenali. Hatiku menjadi tenang secara tidak wajar. Pria yang sama yang memanggilku beban sedang menggunakan perusahaanku seperti ATM pribadinya. Aku menelepon Maya lagi. Dia menjawab dengan cepat. Aku tahu kau akan menelepon kembali. Dia mengutak-atik asuransi kesehatan, kataku. Dan ada transfer terjadwal dari rekening bisnis. Maya menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba menguras apa yang dia pikir miliknya. Tapi itu bukan miliknya, kataku. Bukan. Dia membenarkan. Bukan miliknya. Aku memejamkan mata dan membayangkannya, mungkin di apartemen sewaan, bersulang dengan seseorang, percaya dia telah menang. Aku berkata perlahan, aku ingin kau menjelaskan sesuatu yang sederhana padaku, Maya, tanpa jargon hukum. Seolah-olah kau menjelaskannya pada Tante Rini. Maya tertawa kecil. Baiklah. Begini masalahnya. Dia pikir dia menangkapmu saat kau lemah, tapi kau menandatanganinya dengan benar, dengan nama lengkap sesuai hukum, saat kau sadar sepenuhnya. Itu menghilangkan narasinya bahwa kau tidak mampu membuat keputusan. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dia membuatmu menandatanganinya pada saat itu membantu membuktikan niatnya, ketergesaannya, kekejamannya. Dan namanya, tanyaku? Nama lengkapnya di atas kertas itu adalah jangkarnya. Dia adalah orang yang sebenarnya. KTP, tanda tangan, tanggal. Dia tidak bisa mengklaim nanti bahwa itu bukan dia. Itu seperti dilegalisir oleh notaris. Nama yang benar, orang yang benar, tanggung jawab yang benar. Aku berhasil tersenyum kecil dan dingin. Kalau begitu aku akan membuatnya merasakannya, kataku. Merasakan apa? Tanya Maya. Bahwa aku bukan beban. Aku menutup telepon dan menatap Tante Rini. Beliau mengerti hanya dari ekspresiku. Apa yang akan kamu lakukan, sayang? Aku menjawab dengan cara yang paling sederhana. Aku akan berhenti menjadi orang baik. Tante Rini mengangguk seolah itu adalah restu yang kubutuhkan. Kalau begitu, lakukan dengan benar. Aku menarik napas dalam-dalam dan memanggil fisioterapis. Ketika dia masuk, aku meminta palang penyangga dan mencoba berdiri. Rasa sakitnya menjalar seperti api. Tanganku gemetar, aku hampir jatuh. Dan aku mendengar suaraku sendiri, rendah, tegas, keluar dari tengah-tengah usaha itu. Aku akan berjalan lagi. Terapis itu menopangku dengan lembut. 1 langkah demi 1 langkah. Aku mengambil 1 langkah, dan dalam langkah itu, aku merasa bukan hanya tubuhku yang kembali. Itu adalah hidupku. Di luar rumah sakit, suamiku mengira aku terperangkap, tapi aku sudah mulai berjalan keluar. Dan ketika aku keluar, aku akan membanting pintu di depan wajahnya. Tanpa berteriak, tanpa memohon, hanya dengan fakta. Dan dia bahkan belum mengerti bahwa amplop yang dia lemparkan ke tempat tidurku bukanlah akhir. Itu adalah kwitansi atas kesalahannya. Aku selalu berpikir balas dendam adalah tentang berteriak, memecahkan piring, penghinaan publik, skandal di tengah jalan. Tapi Maya mengajariku sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Di Indonesia, balas dendam yang paling mahal adalah yang diam-diam. Karena itu datang dengan stempel, nomor berkas, tanggal dan waktu, dan tidak ada yang bisa menghapusnya. Pada akhir sore itu, aku telah membuat 2 keputusan. Pertama, aku tidak akan pernah berdebat dengannya melalui pesan singkat lagi. Kedua, aku akan meninggalkan rumah sakit ini dengan sesuatu yang tidak pernah bisa dia kendalikan. Fisioterapis kembali setelah makan siang. Dia menyesuaikan sabuk penyangga di pinggangku dan meletakkan kruk di sisi yang benar. Hari ini kita akan berdiri lebih lama, katanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Lantai tampak begitu jauh, seperti mencoba turun dari gedung tanpa tangga. Ketika aku berdiri, rasa sakit melonjak seperti sengatan listrik panas. Pandanganku kabur sejenak. Aku merasakan keringat dingin di punggungku. Pelan-pelan, katanya tegas. Kamu bisa melakukan ini. Aku meletakkan tanganku di palang dan menahan napas. Pada saat itu, aku teringat suamiku tertawa, bayar tagihan rumah sakitmu sendiri. Aku teringat dia menyebut tubuhku yang terluka sebagai beban. Dan sesuatu di dalam diriku menjadi senyap. Bukan senyap yang sedih,
tapi senyap, seperti saklar yang dimatikan, mematikan bagian yang rapuh. Aku mengambil satu langkah lagi. Dan ketika aku duduk kembali, aku tidak merasakan kemenangan. Aku merasakan sebuah arah. Ponselku bergetar. Pesan dari manajer bankku. Aku tidak ingat pernah menghubunginya sampai aku teringat telah mengaktifkan sesuatu beberapa bulan lalu. Surat kuasa yang kutandatangani di kantor notaris untuk menangani urusan rekening bisnis saat aku bepergian. Bukan sesuatu yang rumit secara hukum. Hanya jenis dokumen yang disiapkan oleh seorang pemilik bisnis agar hidupnya tidak berhenti. Aku telah melupakannya. Suamiku juga. Ibu Kirana, saya melihat ada beberapa pergerakan yang dijadwalkan di sini. Apakah ibu ingin saya menahannya? Aku memejamkan mata perlahan. Itu dia. Efek pertama dari nama di atas kertas. Karena ketika kau menandatangani dengan cara yang benar, ketika kau membuktikan kau sadar, kau menjadi pemilik ceritamu lagi, dan orang-orang menanggapimu dengan serius. Aku menjawab, tahan semuanya. Hari ini. Kemudian aku menelepon Pak Hartono, akuntanku, seorang pria berusia akhir 40-an, tenang, yang selalu berbicara dengan suara rendah seolah sedang rapat dengan Tuhan. Pak Hartono, kataku. Saya perlu Bapak melihat semua transfer terjadwal sekarang juga. Dia bahkan tidak bertanya mengapa. Dia hanya berkata, saya buka filenya sekarang. Sementara dia menganalisisnya, aku membuka email dari perusahaan asuransi kesehatan dan melihat riwayatnya. Perubahan kontak, perubahan otorisasi, perubahan alamat penagihan. Semua dilakukan dalam 2 minggu saat aku sedang bekerja. Saat aku pikir pernikahanku normal. Tante Rini ada di sampingku dengan secangkir kopi dan raut wajah yang mengatakan dia ingin memukul seseorang dengan cangkir itu. Dia melakukannya karena dia pikir kau akan diam, katanya. Dia melakukannya karena dia pikir aku akan mati, koreksiku tanpa emosi. Tante Rini menatapku, mulutnya sedikit terbuka, dan karena dia pikir aku akan terlalu malu untuk melawan, lanjutku dengan suara rendah. Maya meneleponku pada saat yang tepat, aku menjawab. Kirana, aku sudah meminta pembekuan sementara pada rekening bisnis, bank akan meneleponmu untuk konfirmasi. Mereka sudah melakukannya, jawabku. Sempurna, suaranya menjadi lebih tegas. Sekarang kau butuh sesuatu yang sederhana, bukti niat. Kau sudah punya surat dari ICU, riwayat asuransi, dan transfer-transfer itu. Aku melihat keluar jendela. Dan bagaimana cara membuatnya mengakui kesalahannya sendiri? Tanyaku. Maya tidak ragu-ragu. Buat dia bicara. Aku tersenyum dingin. Aku terdiam selama beberapa detik, lalu aku bertanya, bagaimana jika aku menemuinya untuk minum kopi? Ide bagus, Maya setuju. Tempat umum tapi privat, jangan berteriak. Dia akan merasa memegang kendali dan akan banyak bicara. Dan apa yang harus kulakukan? Tanyaku. Dengarkan saja, desah Maya. Kau punya wajah seseorang yang mendengarkan dan mengingat. Aku menutup telepon dan menatap Tante Rini. Aku akan menemuinya. Tante Rini hampir melompat dari kursinya. Kamu tidak boleh pergi sendirian. Aku tidak akan sendirian, kataku, tapi dia tidak perlu tahu itu. Malam itu, aku mengirim suamiku satu pesan singkat yang tampak polos. Oke. Besok jam 5 sore di Cafe Batavia. Dia membalas dalam waktu kurang dari 1 menit. Sempurna. Dia selalu menyukai kata itu, seolah-olah hidup adalah filter yang indah dan seorang istri dekoratif di sisinya. Keesokan harinya, aku berada di kamar biasa, masih kesakitan, masih berjuang, tetapi dengan kejernihan yang berbahaya, dan aku bersiap-siap. Bukan sebagai pasien, tetapi sebagai wanita yang tidak meminta maaf atas keberadaannya. Rambut diikat ke belakang, riasan tipis, dan lipstik yang lembut. Blus berbahan bagus karena aku tahu pria seperti dia akan takut ketika wanita yang telah mereka buang muncul dengan penampilan yang kokoh. Fisioterapis membantuku naik ke kursi roda. Anda yakin mau keluar? Tanyanya. Saya yakin, jawabku. Hari ini, saya perlu berjalan di dalam. Tante Rini menemaniku sampai ke pintu masuk. Beliau tidak masuk ke kafe. Beliau menunggu di luar dekat mobil seperti bayangan pelindung. Cafe Batavia itu tua sekaligus elegan. Meja-meja kecil, ubin antik, orang-orang berbicara dengan suara rendah, tempat di mana tidak ada yang membuat keributan karena semua orang di sana berpura-pura punya kelas. Suamiku sudah ada di sana. Kemeja yang disetrika rapi, jam tangan mahal, parfum yang kuat. Dia berdiri ketika melihatku dan berpura-pura khawatir. Kamu seharusnya istirahat, katanya, seolah-olah dia masih punya wewenang atasku. Aku tersenyum tenang. Aku sedang istirahat. Dia melihat kursi roda dengan ekspresi yang membuatku muak sejak awal. Bukan kasihan, tapi jijik. Dia duduk dan memesan espresso.
Aku memesan air putih. Dia tertawa ringan. Selalu terkendali, ya? Bahkan dengan kopimu. Aku menatapnya seolah mengamati seorang anak kecil. Katakan apa yang ingin kau katakan, kataku, langsung ke intinya. Dia terkejut aku memotong sandiwaranya. Jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Karena pria seperti dia selalu begitu. Aku ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Tanpa drama. Kau sudah tanda tangan, jadi kita masing-masing jalan sendiri. Tentu, jawabku. Dia sedikit rileks, dan ketika dia rileks, dia terlalu banyak bicara. Tidak perlu melibatkan pengacara, katanya. Kita hanya bagi apa yang bisa dibagi dan selesai. Aku menjaga suaraku tetap stabil. Apa yang bisa dibagi? Tanyaku. Dia tersenyum, senyum seseorang yang mengira dirinya murah hati. Perusahaan, misalnya. Aku merasakan udara di dadaku membeku, tapi ekspresiku tidak berubah. Perusahaan, ulangku. Ya. Dia mengutak-atik ponselnya seolah itu sudah jelas. Aku membantu. Aku ada di sisimu. Aku memiringkan kepalaku sedikit. Kau ada di sisiku saat itu nyaman bagimu, kataku. Matanya menyipit. Kirana, jangan begini. Suaranya menjadi lebih keras. Kau tahu aku pantas mendapatkan bagian. Itu dia. Kebenarannya selalu seperti itu, bukan cinta, tapi persentase. Aku meletakkan jariku di gelas air. Ya, kau memang pantas mendapatkannya, kataku lembut. Kau pantas mendapatkan persis seperti apa yang telah kau bangun. Dia tersenyum lagi, mengira aku sudah menyerah. Bagus kalau begitu. Lihat kan, kita bisa rasional? Dia mencondongkan tubuhnya. Dengar, aku tahu aku kasar di ICU, tapi mengertilah. Aku masih muda. Aku perlu hidup. Kau tidak akan menjadi orang yang sama seperti dulu. Aku mendengarkan itu seolah-olah itu adalah hujan, dan di dalam hati, aku berterima kasih padanya karena setiap kalimat yang dia ucapkan adalah batu bata lain di fondasiku. Aku menatap wajahnya dan bertanya, seolah-olah karena penasaran, apakah kau mengutak-atik asuransi kesehatan? Dia mengerjap. Selama sepersekian detik, kendalinya retak. Asuransi apa? Aku tersenyum. Asuransiku, yang untuk rumah sakit. Cakupannya diubah, otorisasi diubah, kontak diubah. Itu kebetulan yang menarik. Dia berhasil tersenyum palsu. Oh, itu pasti kesalahan sistem. Aku tidak membantah. Aku hanya menanyakan satu hal lagi dengan nada tenang yang sama. Dan transfer dari rekening bisnis? Kali ini, dia menjadi serius. Ada apa dengan itu? Transfer yang dijadwalkan? Aku berhenti sejenak. Ke rekening yang tidak kukenali. Dia membuka mulutnya dan menutupnya lagi. Dan kemudian dia melakukan apa yang dilakukan semua orang yang bersalah. Dia menyerang. Apa kau menuduhku mencuri? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bertanya padamu, kataku. Kau yang menjawab seperti orang bersalah. Wajahnya mengeras. Kau jadi paranoid. Aku mengangguk seolah setuju. Mungkin saja. Aku melihat kopinya yang masih panas. Atau mungkin ini hanya matematika. Dia mulai bangkit dari kursinya, jengkel, tetapi menahan diri karena suasana tempat itu. Kirana, apa kau benar-benar berpikir kau punya kekuatan untuk melawanku sekarang dalam kondisimu? Kondisiku. Dia bahkan tidak perlu mengatakan di kursi roda lagi. Dia menunjuknya dengan matanya. Aku terdiam sejenak, lalu aku melakukan satu hal yang tidak dia duga. Aku tertawa pelan. Bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan penghinaan. Aku menatapnya dan mengucapkan kalimat paling sederhana di dunia. Kau tidak mengerti, kan, Baskara? Dia mengerutkan kening. Mengerti apa? Aku mendekatkan wajahku cukup dekat agar dia bisa mendengarku tanpa didengar orang lain. Aku menandatangani di ICU, dengan cara yang benar. Aku tersenyum dingin. Dan kau meninggalkan nama lengkapmu di kertas itu. Wajahnya pucat. Dan pada saat itu, aku melihat ketakutan karena dia menyadari aku di sana bukan untuk meminta maaf. Aku di sana untuk mencatat. Dia menelan ludah dengan susah payah. Kirana, mulainya. Aku mengangkat tangan, memotongnya. Sekarang giliranku. Aku memberi isyarat kepada pelayan, membayar air putihku, dan meminta bantuan untuk pergi. Saat aku melewatinya, aku berkata tanpa menatapnya, kau ingin istri yang sempurna? Maka belajarlah menghadapi perempuan yang berpikiran jernih. Aku meninggalkan kafe dengan perasaan ringan yang aneh. Di luar, Tante Rini menungguku dengan tatapan mantap. Bagaimana? Tanyanya. Aku menjawab dengan ketenangan yang terasa menakutkan bahkan bagi diriku sendiri. Dia mengatakan semua yang perlu kukatakan. Dan pada saat itu juga, manajer bankku mengirim pesan.
Semua pergerakan dibekukan menunggu instruksi Anda. Aku melihat layar dan merasakan rasa keadilan yang pertama kali. Rasanya tidak manis, tapi bersih, dan itu baru permulaan. Aku tidak merayakannya. Aku tidak mengiriminya pesan-pesan provokatif. Aku tidak pulang untuk merasa menang seolah ini adalah sebuah permainan. Karena ketika kau berusia di atas 30 tahun dan sudah pernah menopang sebuah keluarga, kau tidak akan salah mengira keadilan dengan euforia. Aku hanya bernapas dan melangkah maju. Di dalam mobil, Tante Rini dengan tenang memasang sabuk pengamannya dan menatapku sebelum menyalakan mesin. Kamu baik-baik saja? Aku sadar jawabku. Beliau mengangguk seolah mengerti persis apa artinya itu. Kami kembali ke rumah sakit dalam keheningan, dan di sepanjang jalan, ponselku mulai bergetar tanpa henti. Baskara. Baskara. Lagi-lagi, Baskara. Ngotot, seolah hidupku masih sebuah pintu yang bisa dia ketuk sampai seseorang membukanya. Aku tidak menjawab. Aku membuka aplikasi mobile banking sekali lagi, hanya untuk memastikan, semuanya beku. Tidak ada Rp1 pun yang bergerak. Tidak ada manuver tak terlihat. Sesuatu yang sederhana dan, baginya, kejam. Kendali. Ketika aku sampai di kamarku, Maya sudah mengirimiku pesan suara. Kirana. Dia masuk perangkap. Sekarang kita akan melakukan apa yang membuat seorang pengecut berhenti bermain-main. Kita bawa ini ke terang. Tanpa skandal, hanya fakta. Dan kau butuh saksi moral dalam cerita ini. Aku tahu apa yang dia maksud, ibu mertuaku. Ibu Puspita bukan hanya ibunya, dia adalah simbol. Dia hidup untuk penampilan, untuk reputasi, untuk mengatakan hal-hal baik di depan orang lain, untuk pergi ke pengajian pada hari Minggu dan menyebarkan racun diam-diam selama seminggu. Namun, aku tahu dia punya titik lemah, kebanggaan telah membesarkan seorang pria yang baik. Ironisnya, kebanggaan ini sekarang akan menjadi pisau. Aku melakukan panggilan video dengan Maya saat itu juga. Dia muncul dengan rambut diikat, memakai kacamata, dan tatapan seseorang yang telah melihat banyak orang kaya menangis di ruang sidang. Aku tidak ingin menghancurkannya, kataku. Ekspresi Maya tidak berubah, aku tahu. Kau ingin keadilan. Kehancuran adalah apa yang dia lakukan di ICU. Aku mencengkeram spray dengan tanganku. Aku ingin dia merasakannya, kataku. Tapi aku tidak ingin menjadi orang seperti yang dia harapkan. Kalau begitu kau akan melakukan apa yang paling menyakitinya, kau akan bermain adil, jawabnya. Dan kau akan membiarkannya mengotori dirinya sendiri. Aku menarik napas perlahan. Bagaimana kita membuat Ibu Puspita melihat kenyataannya? Tanyaku. Maya langsung menjawab. Kau tidak meyakinkannya dengan emosi. Kau meyakinkannya dengan rasa malu. Malam itu, aku meminta perawat untuk membantuku mandi. Itu adalah mandi yang lambat, menyakitkan, tapi perlu. Aku perlu merasakan kulitku sebagai milikku lagi. Setelah itu, aku mengenakan pakaian yang sederhana tapi elegan. Tanpa kemewahan, hanya kerapian. Tante Rini menyisir rambutku dengan kelembutan yang lebih menyakitkan daripada kakiku. Kau terlihat seperti ibumu, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku tidak ingin membuka pintu untuk air mata. Maya tiba di rumah sakit untuk menjemputku, dan bersama-sama, kami pergi ke rumah Ibu Puspita. Beliau tinggal di kompleks perumahan tua yang mapan dengan jalan-jalan rindang, satpam yang menyapa semua orang dengan nama belakang mereka, dan tetangga yang mengamati kehidupan orang lain melalui kaca spion mereka. Jenis tempat di mana orang tidak memiliki kedamaian. Mereka memiliki etalase. Aku memasuki ruang tamu dengan bantuan kursi roda. Ibu Puspita berdiri di sana dengan kardigan rajut tipis, rambutnya ditata sempurna, dan wajah seseorang yang telah memutuskan untuk membenciku bahkan sebelum aku membuka mulut. Kirana, katanya, memaksakan nada sopan. Kamu seharusnya di rumah sakit. Saya punya izin keluar selama beberapa jam, jawabku dengan tenang. Baskara tidak ada di sana. Aku sudah memastikannya. Aku datang bukan untuk bertengkar dengannya. Aku datang untuk menghadapkan ibunya dengan putra yang telah dia besarkan. Ibu Puspita duduk di kursinya dan menyilangkan kakinya. Ruang tamu itu berbau lavender dan kendali. Dia bilang kalian sudah menyelesaikan semuanya, mulainya. Aku menatapnya langsung. Dia menceritakan versinya, kataku. Sekarang saya akan menceritakan versi dari dokumen. Kata dokumen membuat wajahnya mengeras. Dia benci ketika kenyataan menjadi sebuah surat. Aku mengeluarkan map tipis dari tasku. Tidak ada yang dramatis. Hanya sebuah map, dan meletakkannya di atas meja kopi. Saya tidak akan membuang waktu ibu, kataku, saya hanya perlu ibu tahu 3 hal. Ibu Puspita mengangkat dagunya. 3 hal. Pertama, kataku, dia memberikan surat gugatan cerai di ICU. Dia membuka mulutnya,
Tapi aku melanjutkan sebelum dia bisa menyela. Di ICU, saat saya bahkan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dia menatap saya dan berkata, "Aku mau istri yang sempurna, bukan beban di kursi roda." Keheningan di ruangan itu menjadi berat. Ibu Puspita mengerjap perlahan. Dia tidak akan mengatakan itu, dia mencoba secara otomatis, seolah penyangkalan adalah kebiasaan. Maya turun tangan dengan suara tegas namun tidak agresif. "Ibu Puspita, rumah sakit mencatat semua pengunjung, dan ada saksi. Selain itu, gugatan itu ditandatangani pada waktu yang tepat. Apakah ibu mengerti beban moralnya?" "Moral?" ulang Ibu Puspita, jengkel. "Ini masalah pribadi antara suami istri." Aku tersenyum sangat tipis. "Dulu memang begitu," kataku. Sampai dia mengubahnya menjadi penghinaan publik. Ibu Puspita mencengkeram gagang tasnya. Aku melanjutkan. "Kedua, dia mengutak-atik asuransi kesehatan saya." Matanya menyipit. "Itu bohong." Aku membuka email yang sudah dicetak dan menggesernya ke arahnya. Modifikasi dilakukan oleh pemegang polis. 2 minggu sebelum kecelakaan, mengubah kontak, mengubah otorisasi, mengubah cakupan. Ibu Puspita membacanya dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar, meskipun dia mencoba menyembunyikannya. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang baru. Keraguan. Ibunya telah menghabiskan bertahun-tahun membela putranya seolah itu adalah sebuah agama. Sekarang, untuk pertama kalinya, dia memiliki dokumen yang bertentangan dengan keyakinannya. Aku menarik napas. "Ketiga," kataku, "dia mencoba memindahkan uang dari perusahaan saya saat saya di rumah sakit." Ibu Puspita mendongak. "Baskara tidak akan melakukan itu." Aku menatapnya dengan mantap. "Saya juga ingin percaya kalimat itu," kataku. "Sungguh." Tapi dia melakukannya. Maya meletakkan lembar lain di atas meja. "Transfer terjadwal, rekening tidak dikenal, beberapa jumlah kecil." Ibu Puspita membeku. Dia tidak punya argumen indah untuk angka. Angka tidak takut pada reputasi. Aku melihatnya menelan ludah dengan susah payah. "Dia pasti melakukannya untuk melindungi dirinya," katanya, mencoba membenarkan. "Melindungi diri dari apa?" tanyaku. Dan membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Karena jawabannya sudah jelas. Melindungi diri dari menjadi miskin tanpaku. Ibu Puspita berdiri dengan gugup dan pergi ke jendela. Dia menatap ke taman seolah taman itu bisa membebaskan putranya dari dosa. "Apa yang kau inginkan, Kirana?" tanyanya tanpa menatapku. Aku berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Saya ingin ibu berhenti melihat ini sebagai hal yang normal." Dia memalingkan wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat luka lama di dalam dirinya, kebanggaan yang sedang retak. "Saya membesarkan anak saya sendirian," katanya, dengan nada yang mencampurkan kemarahan dan pengakuan. "Ayahnya menghilang. Saya bekerja. Saya melakukan segalanya. Saya membesarkannya untuk menjadi seseorang. Aku tidak kejam. Aku tidak menyindir. Aku hanya menjawab dengan kebenaran. Saya tahu." Aku berhenti sejenak. "Dan itulah mengapa saya datang ke sini. Karena saya tidak percaya ibu membesarkan seorang pria untuk meninggalkan seorang wanita di ICU dan kemudian mencoba mengambil uangnya." Ibu Puspita memejamkan mata sejenak. Ketika dia membukanya, matanya basah, tapi terlalu angkuh untuk membiarkan air mata jatuh. "Dia sedang jatuh cinta," katanya, seolah itu adalah sebuah alasan. Aku memiringkan kepala. "Jadi dia jatuh cinta dan menjadi seorang kriminal?" Maya berdeham ringan. "Ibu Puspita, kami tidak datang ke sini untuk mengancam. Kami datang untuk memberi ibu kesempatan menyelesaikan ini dengan harga diri sebelum masuk ke pengadilan, ke media, sebelum menjadi masalah bagi perusahaan, bagi reputasi ibu." Kata reputasi membuat Ibu Puspita menelan ludah lagi, karena itulah yang dia takuti, bukan ketidakadilan, tapi penilaian orang lain. Aku sadar itulah kuncinya. Lalu aku mengucapkan kalimat yang perlu dia dengar. "Saya tidak ingin ada yang tahu," kataku. "Saya hanya ingin dia mengakui apa yang dia lakukan dan berhenti." Ibu Puspita berbalik menatapku. "Bagaimana jika aku bicara dengannya?" tanyanya. "Bicaralah dengannya," kataku. "Tapi bicaralah dengannya hari ini." Keesokan paginya, Ibu Puspita mengadakan makan malam keluarga. Makan malam keluarga selalu menjadi ujian karakter. Meja besar, opor ayam, kentang tumbuk, buncis, orang-orang mengomentari kehidupan satu sama lain dengan senyuman, dan aku datang. Aku tiba dengan kursi roda, tapi dengan punggung tegak. Tante Rini tetap di dekatnya, seperti seseorang yang menopang dunia tanpa disadari. Baskara ada di sana. Ketika melihatku, dia membeku selama setengah detik lalu berpura-pura santai. "Kirana," katanya. Seolah aku tamu tak diundang.
Ibu Puspita mengetuk meja dengan tangannya. Hari ini, kita akan bicara seperti orang dewasa. Baskara tertawa, mencoba meremehkan keseriusan situasi. Oh, Bu, untuk apa semua ini? Dia sudah tanda tangan. Aku menatapnya. Tenang, jernih. Aku sudah tanda tangan, aku mengonfirmasi. Dan kau pikir itu akhirnya? Dia memutar matanya, jengkel. Kirana, jangan datang ke sini, dan membuat keributan. Aku bahkan tidak meninggikan suaraku. Kaulah yang membuat keributan. Di ICU, kataku. Meja menjadi sunyi, seorang paman terbatuk canggung. Seorang sepupu menatap ponselnya. Makanan kehilangan rasanya. Baskara menyunggingkan senyum miring. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, katanya. Aku tidak ingin hidup terikat. Aku punya hak itu. Dan di sana, di depan semua orang, dia melakukan hal paling bodoh. Dia mengaku dengan bangga. Ibu Puspita menjadi pucat. Kau mengatakan itu pada istrimu? Tanyanya dengan suara rendah yang berbahaya. Baskara mengangkat bahu. Terus kenapa? Aku seorang pria. Aku punya kebutuhan. Aku merasa ingin tertawa, bukan pada kalimatnya, tapi pada kepastian bahwa dia sedang menggali kuburnya sendiri dengan sendok keangkuhan. Maya membuka map dan meletakkan selembar kertas di sebelah piringnya. Dan kau juga punya tanggung jawab, katanya dingin. Transfer ini dilakukan dari perusahaannya, dan kaulah yang mengubah asuransi kesehatan. Baskara meliriknya dan mencoba bereaksi seperti biasanya, dengan menyerang. Ini pelecehan. Dia sudah gila. Aku hanya menatapnya. Aku gila saat aku mendukungmu dan mengira itu adalah cinta, kataku. Sekarang, aku hanya sadar. Dia mencengkeram garpunya dengan erat. Kau akan menghancurkan hidupku, geramnya. Aku tersenyum, senyum kecil yang lurus. Kau sudah menghancurkannya sendiri, jawabku. Ibu Puspita bangkit dari kursinya, hampir menjatuhkan gelasnya. Cukup. Suaranya keluar dengan bobot yang tidak diabaikan oleh siapapun di sana. Kau telah membawa malu bagi keluarga ini. Baskara terdiam sejenak. Bu, mulainya. Jangan. Ibunya menunjuknya. Kau tidak akan menyentuh 1 rupiah pun uangnya lagi. Kau akan menandatangani apa yang adil, dan kau akan membayar utangmu. Dia melihat sekeliling, mencari sekutu. Dia tidak menemukan satu pun. Karena bagi generasi yang lebih tua, ada sesuatu yang lebih buruk daripada miskin, yaitu tidak punya kehormatan. Dan pada saat itu, dia tidak memilikinya. Aku tidak perlu berteriak. Aku hanya melihat di wajahnya bagaimana dia akhirnya mengerti bahwa aku telah mengambil darinya satu-satunya hal yang dia pikir tidak akan pernah hilang. Persetujuan ibunya sendiri. Aku mendorong kursiku ke belakang perlahan dan berkata sebelum pergi, kau menginginkan istri yang sempurna. Aku berhenti sejenak. Maka belajarlah seperti apa yang dilakukan seorang wanita sejati saat dia dibuang. Aku pergi, dan kebisingan rumah itu memudar di belakangku, tetapi rasa malu tetap bersamanya. Setelah makan malam itu, aku tidak merasakan kesenangan. Aku merasakan keheningan. Keheningan yang berbeda dari yang di ICU. Di ICU, keheningan itu adalah penghinaan. Itu adalah aku menelan hidupku seperti obat pahit. Hari itu, keheningan adalah kendali. Itu adalah dunia yang akhirnya mengerti bahwa aku bukan lagi objek dalam cerita orang lain. Aku kembali ke rumah sakit dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku tidur tanpa memimpikan suaranya. 2 hari kemudian, fisioterapis masuk dengan sikap praktis seseorang yang tidak terbawa emosi oleh drama. Hari ini, kita akan menyusuri koridor. Aku melihat tanganku, masih memar, masih rapuh, tapi suaraku utuh. Ayo, dia memasang sabuk pengaman padaku, menyesuaikan kruk, menunjukkan cara memindahkan bebanku. Aku berdiri perlahan. Rasa sakit datang, seperti biasa, tapi sekarang ia punya tempat. Itu bukan lagi rasa sakit karena ditinggalkan. Itu adalah rasa sakit membangun kembali. Aku mengambil 1 langkah, lalu 1 lagi, kecil, canggung, nyata. Dan di ujung koridor, aku melihat Tante Rini duduk di kursi seolah-olah dia adalah sebuah jangkar. Beliau tersenyum ketika melihatku. Itu dia, katanya lembut, seolah agar tidak menakuti kemenangan itu. Anakku. Aku tidak bisa menahannya, bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Setetes air mata lolos. Tante Rini bangkit dan menghampiriku. Kamu tidak sendirian, katanya. Dan aku mengerti bahwa keluarga bukan hanya darah. Keluarga adalah siapa yang tetap tinggal. Minggu berikutnya, aku meninggalkan rumah sakit. Matahari menyinari wajahku seolah aku telah dikurung selama bertahun-tahun. Aku masuk ke mobil dengan hati-hati, kakiku masih dalam penyangga, tapi jiwaku sudah berdiri. Begitu sampai di rumah,
Aku melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku mengunci pintu dan merasa aman. Maya tiba sore itu dengan map tipis dan ekspresi seseorang yang membawa kabar baik tanpa perlu tersenyum. Dia setuju untuk menandatangani. Aku mendongak perlahan. Apakah dia setuju karena dia mau? Tanyaku. Maya menghela napas pendek melalui hidungnya. Dia setuju karena dia mengerti bahwa jika dia tidak menandatangani, langkah selanjutnya akan buruk baginya. Sangat buruk. Kata yang sempurna. Karena pria seperti Baskara tidak takut pada hati nurani mereka takut pada citra mereka. Dan apa saja syaratnya? Tanyaku. Maya membuka dokumen itu dan menunjuk ke baris-barisnya. Perusahaan tetap 100% milikmu. Dia secara resmi dicopot dari posisi apapun, akses apapun, wewenang tanda tangan apapun. Dia dilarang menampilkan diri sebagai perwakilan dan dia mengembalikan semua yang dia coba pindahkan. Aku merasakan beban terangkat dari dadaku, tapi aku tidak merayakannya. Aku hanya merasakan. Dan tagihan rumah sakit? Tanyaku. Maya mengangkat satu alis. Dia membayar bagiannya, bukan karena kemurahan hati, tapi karena kewajiban. Dan karena dia tahu bahwa cerita dari ICU, jika sampai ke pengadilan, tidak akan terlihat baik baginya. Aku memejamkan mata sejenak. Aku mendengar suaranya lagi. Bayar tagihan rumah sakitmu sendiri. Dan aku melihat ironinya. Pada akhirnya, dia akan membayar, tapi bukan karena dia memutuskan untuk menjadi seorang pria, tapi karena dunia, dengan stempel dan tanggalnya, tidak membiarkan para pengecut bermain-main selamanya. Ada lagi, kata Maya. Aku membuka mata. Bank mencatat semuanya. Upaya transfer, rekening-rekeningnya, polanya. Itu menciptakan jejak. Dia tidak akan bisa melakukan ini pada orang lain dengan mudah. Aku mengerti apa artinya itu. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri. Aku mencegahnya menjalankan penipuan yang sama pada wanita berikutnya. Dan itu, bagiku, lebih berharga daripada penghinaan publik manapun. Malam itu, aku duduk di sofa dengan es di kakiku dan secangkir teh yang nyaris tidak bisa kugenggam. Rumah itu sunyi, tapi tidak kosong. Aku telah berhenti menjadi seorang istri dan kembali menjadi diriku sendiri. Ponsel bergetar. Itu nomor yang kukenal. Ibu Puspita. Aku butuh waktu sejenak untuk menjawab. Bukan karena takut, tapi karena hati-hati, karena beberapa luka, jika kau sentuh terlalu cepat, akan terbuka kembali. Aku menjawab, Kirana, katanya, tanpa kesombongan biasanya. Suaranya rendah. Bolehkah ibu bicara? Silakan. Ada keheningan di seberang sana dan aku sadar bahwa untuk pertama kalinya, dia memilih kata-katanya. Dia tidak sedang bermain sandiwara. Ibu malu, akunya. Atas apa yang dia lakukan, atas cara dia berbicara tentangmu. Aku tidak menjawab, aku membiarkannya melanjutkan. Ibu telah menghabiskan hidup ibu membela anak ibu, katanya, dan ibu pikir itu adalah cinta seorang ibu. Tapi ibu salah mengira cinta dengan kebutaan. Aku bernapas perlahan. Ibu Puspita, kataku tenang. Saya datang bukan untuk menghancurkan putra ibu. Saya datang untuk membuatnya berhenti. Ibu tahu, jawabnya. Dan ibu berterima kasih karena kau melakukannya tanpa berteriak. Karena jika kau berteriak, ibu akan membencimu dan terus membelanya. Aku memejamkan mata. Itu sangat manusiawi. Kenyataannya, beberapa orang hanya bisa melihat ketika kebenaran disampaikan dengan sopan, karena kesopanan membuat rasa malu tidak punya jalan keluar. Ibu tidak tahu cara meminta maaf dengan baik, lanjut Ibu Puspita. Tapi maafkan ibu. Aku merasakan gumpalan di tenggorokanku. Bukan rasa sayang. Itu adalah perasaan menutup sebuah lingkaran. Saya terima, kataku. Tapi jangan kembali. Ibu tidak minta untuk kembali, jawabnya. Dan aku mendengar isak tangis kecil yang tertahan. Ibu hanya ingin kau tahu bahwa ibu melihatnya. Ibu melihat dia telah menjadi apa dan ibu melihat siapa dirimu. Aku menutup telepon, tanganku sedikit gemetar. Tante Rini, yang ada di dapur mencuci piring seolah rumah itu miliknya sendiri, menatapku. Itu dia. Ya. Dan kemudian aku tersenyum, dia meminta maaf. Tante Rini mengangguk. Seperti seseorang yang mengerti bahwa bagi seorang wanita tua, itu hampir seperti operasi tanpa bius. Bagus, katanya. Sekarang, kamu melangkah maju, dan aku melakukannya. Pada minggu-minggu berikutnya, aku menjalani rutinitas yang tidak akan diposting siapapun di Instagram. Fisioterapi, rasa sakit, mandi yang sulit, tangga yang tampak seperti gunung, obat-obatan, rapat kerja melalui panggilan video, dan di tengah semua itu, kemenangan-kemenangan kecil. Hari di mana aku berdiri sendiri selama 5 detik. Hari di mana aku melintasi ruang tamu tanpa kruk.
Hari di mana aku mengemudi lagi, perlahan, takut, tapi bebas. Dan dengan setiap langkah, aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya mendapatkan kembali kakiku. Aku mendapatkan kembali rasa hormat yang kumiliki untuk diriku sendiri. Baskara mencoba menelepon beberapa kali. Aku tidak pernah menjawab. Dia mengirimiku pesan. Kirana, aku membuat kesalahan. Aku putus asa. Putus asa. Aku tertawa saat membacanya. Putus asa adalah seseorang yang tidak punya uang untuk membeli obat. Putus asa adalah seseorang yang memegang tangan orang yang dicintai di ICU, takut kehilangan mereka. Dia tidak putus asa. Dia kesal karena telah kehilangan keuntungannya. Dan aku tidak lagi tersedia untuk menghibur seorang pria tanpa karakter. Pada hari perceraian secara resmi disahkan, aku pergi ke kantor notaris bersama Maya. Aku membawa tongkat ringan, lebih untuk keamanan daripada kebutuhan. Aku berusaha untuk berjalan masuk. Notaris meminta KTP-ku, melihat tanda tanganku, membubuhkan stempel pada dokumen, dan aku merasakan sesuatu di dalam diriku klik pada tempatnya. Itu sederhana, tapi itu final. Ketika kami berjalan keluar, Maya berkata, "Kau menang tanpa mengotori tanganmu." Aku menatap langit yang cerah. "Aku tidak menang," jawabku. Aku kembali. Malam itu, aku melakukan sesuatu yang kecil. Aku membuka jendela ruang tamu. Aku duduk di sofa, memutar musik yang tenang, dan perlahan meminum kopi panas. Ponselku bergetar untuk terakhir kalinya dengan namanya. Aku melihat layar yang menyala. "Bolehkah aku menemuimu sekali lagi?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menggeser notifikasi itu seperti menyeka bayangan. Dan aku berpikir, dengan ketenangan yang terasa seperti es dan kedamaian pada saat yang sama, kau menginginkan istri yang sempurna. Kau hanya tidak mengerti bahwa wanita yang sempurna bukanlah yang tahan dengan segalanya. Dia adalah wanita yang tahu kapan harus pergi dan menutup pintu. Sendirian, aku meletakkan cangkir di atas meja dan membiarkan rumah itu bernapas bersamaku. Aku tidak pahit, aku bebas. Dan ketika kebebasan tiba, ia tidak bersuara. Ia hanya tinggal. Jika cerita ini telah menyentuhmu dengan cara apapun, aku ingin memintamu sesuatu. Jangan abaikan tanda-tanda yang coba disembunyikan oleh cinta. Terkadang kita menyebut sesuatu sebagai masa sulit, padahal itu sudah menjadi pola disrespect. Dan jika kamu pernah melalui sesuatu yang serupa, tinggalkan komentar memberitahuku dari kota mana kamu mendengarkan. Aku membaca, aku merespons, dan aku membawamu bersamaku. Dan bagi mereka yang mengikutiku dari negara lain, aku juga ingin mendengar darimu. Tuliskan nama kotamu di bawah ini, karena rasa sakit memiliki aksen yang berbeda, tetapi keberanian sama di mana-mana. Terima kasih telah tinggal sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita yang kuat, nyata, dan tentang keadilan, berlanggananlah ke saluran ini dan nyalakan notifikasi. Di sini, kita tidak meromantisasi penderitaan. Kita mengubahnya menjadi kekuatan.